Kita lanjutkan. Oke, jadi DE itu adalah differential equation, persamaan diferensial. TF adalah transfer function, input respon itu adalah model-model matematis yang jelas-jelas bentuknya persamaan gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan di video sebelumnya bahwa sistem fisik yang berbeda itu bisa punya model matematis yang sama. Nah, kalau dengan kita sudah lihat, kalau dengan grafis, diagram blok dan sinyal flow graph itu adalah sama-sama grafis, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian juga di sinyal sistem juga mungkin sudah dieksplorasi bahwa diagram blok itu juga bisa agak beda-beda ya. Misalnya kita pakai komponen integrator dengan komponen diferensiator. Itu nanti diagram bloknya juga akan berbeda. Walaupun persamaan matematisnya sama. Itu sudah pernah dibahas di sinyal sistem. Bisa dilihat lagi. Nah, tapi state space ini adalah model matematis dengan matriks. Itu untuk satu sistem yang sama, dia model matriksnya bisa berbeda-beda. Ini adalah bentuk umum state space. Jadi state space itu adalah model dinamis berbasis turunan. Jadi sebenarnya dari persamaan diferensial juga, tapi dia akan menunjukkan dinamika sistemnya. Jadi apa sih yang terjadi di dalam sistemnya gitu ya. State space itu terdiri dari dua persamaan, yaitu persamaan state condition, state equation. State itu kondisi ya, diterjemahkannya kondisi. Jadi persamaan kondisi ini yang pakai turunan. Kemudian output equation Y-nya ini. Nah, perbedaan dengan yang biasanya kita pakai di sini, inputnya di sini bukan X ya. Di sini X adalah kondisi state. Jadi dia tidak harus X sih, bisa aja Q, bisa apalah, variabel apa saja. Nah, di sini inputnya adalah U. Kalau kita mau inputnya X, berarti X-nya jadi yang di sebelah sini ya. Kemudian ininya kita ganti beda. Jadi misalnya Q dot A Q plus BX itu bisa untuk X-nya input. Tapi pada persamaan ini, secara umum, input adalah yang di kanan ini U, Y adalah output, sementara X adalah kondisi atau variabel kondisi yang ada yang akan menggambarkan dinamika sistem. Tuh. Jadi di dinamika sistemnya itu, dinamika di sini tercermin dalam bentuk di sini ada X dan turunannya. Karena turunan itu kan perubahan ya, jadi di situ dinamika sistem digambarkan dalam bentuk turunan, yaitu perubahan variabel, perubahan parameter dari satu waktu ke waktu lainnya. Nah, dari persamaan ini, model matematis ini, bisa kita buat diagram bloknya seperti ini. Kalau ditelusuri, jadi pokoknya diagram blok ini itu mencerminkan persamaan ini. Di sini A adalah matriks proses, dia menggambarkan, karena itu yang paling menggambarkan dinamika variabel. Jadi si turunannya itu adalah turunannya perubahan ya, atau laju perubahan. Ini adalah digambarkan dengan matriks A. Kemudian B adalah input matrix, C adalah output matrix, dan D itu juga output matrix, tapi dia seperti bypass dari input langsung ke output. Pada banyak sistem, tidak kebanyakan tapi banyak sistem, D ini 0, sebab D ini sebenarnya menunjukkan
tidak ada dinamika ya. Jadi dari sini, dari input langsung ke output, jadi kayak cuma konstanta aja, mungkin cuma pengalih amplifier gitu. Tapi pada suatu sistem umumnya akan terjadi suatu proses, dan proses itu digambarkan dengan dinamika, dan yang itu yang ada di sini A, terutama pada A, kemudian juga pada B dan pada C. Tapi secara teoritis tentu di sini tetap dimungkinkan gitu ya, dan tetap ada kemungkinan prosesnya ada yang di sini. Hanya nanti pada saat program real, maksudnya bukan program real, pada soal-soal most of the time D-nya itu 0. Jadi yang ini yang kayak bypass ini nggak ada. Ini kayak bypass ya gitu. D-nya ya. Oke. Nah ini yang matriks-matriks ini yang menggambarkan sistem. Nah ini yang saya bilang, matriksnya itu nanti bisa berbeda walaupun sistemnya persis sama. Jadi sistem yang sama itu ternyata bisa kita gambarkan dengan matriks A, B, C, D yang berbeda-beda, atau A, B, C aja. Itu akan tergantung dari cara pandangnya gimana, dan apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin lakukan pada sistem itu. Oke, ini adalah tadi ya, state equation, output equation, dan ini adalah tadi juga di slide sebelumnya dikatakan bahwa state space itu bisa untuk time domain. Ini bentuk dua persamaan di atas adalah time domain, tapi kita juga bisa untuk domain frekuensi. Ini dengan Laplace, atau kalau mau dengan Fourier juga bisa pakai omega. Tuh. Nah di sini kalau dilaplacekan, xt-nya akan menjadi xs, simply jadi xs, ut jadi us. Di sini juga sama ya, xt. Tapi yang berbeda adalah yang di sini si x dot itu adalah sxs. Si s ini menurunkan turunan min x0 minus kondisi awal. Jika sistemnya kondisi awalnya 0, maka ini akan 0. Tapi kalau bagi sistem yang ada kondisi awalnya, ada nilai awalnya, sistem yang tidak dimulai dari 0, itu x0-nya akan punya nilai. Jadi ini, nah, tapi pada akhirnya si matriksnya itu sama. Yang intinya di sini adalah matriks A-nya, matriks B, C, dan D itu tetap sama. Jadi modelnya sebenarnya kan matriks dan vektornya ya, itu tetap sama. Jadi kita kan bisa membuat modelnya beda-beda ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat modelnya? Sebenarnya variasinya bisa banyak sekali gitu ya. Dan itu juga tergantung kondisi sistemnya seperti apa. Tapi secara umum kita bisa pilah itu membuat model state space-nya itu berdasarkan atau berangkat dari mana gitu ya. Apakah dari model fisik, dari persamaan diferensial fisik, apakah dari transfer function, atau memang berangkat dari sistem desain atau manipulasi gitu. Yang kita bicarakan di sini adalah yang pertama dulu dari model fisik, kemudian kita akan bicarakan dari transfer function. Yang dari transfer function ini juga bisa ada variasinya gitu. Nah, untuk yang sistem desain atau manipulasi itu nanti dibicarakan di belakang, karena di situ nanti kita akan sambil membicarakan multivariabel dan agak lanjut gitu ya, kendali yang lanjut.
Tapi untuk yang sekarang kita bicarakan dua hal ini.